Nasib Golkar di tangan Agung Laksono. Dialog kita lanjutkan masih bersama Zainuddin Amali di kantor DPP Golkar. Di studio ada Pak Indria Samego dan Pak Anwar Adnan Saleh. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Pak Mul dari Cakung, Jawa Timur. Pak Mul dari Cakung, Jakarta Timur maksud saya. Ya. Pak Mul, ya silakan ya, Pak Mul. Ya, halo. Ya silakan. Ya. Benar yang dibilang tadi Pak Zainuddin Amali, menciptakan kader itu butuh waktu lama, butuh biaya tinggi, butuh tenaga yang banyak. Karena itu Golkar harus dijaga. Anda harus tahu Golkar ini partai bersejarah. Jangan dibilang Golkar harus mendukung pemerintah. Waktu itu belum jadi partai, sekarang tidak harus mendukung pemerintah. Nah, Anda, Pak Zainuddin Amali, Pak Adnan, ini Golkar besar dan Anda dipecah belah. Bukan hanya sekarang, yang dulu juga begitu. Dan Anda Zainuddin Amali, Anda kan tidak taat pada putusan partai. Nah, Anda sekarang minta orang lain untuk tunduk pada putusan partai. Dulu Anda kan tidak taat pada pilihan Golkar mencalonkan Abu Rizal, yang lainnya. Nah, Anda kemudian dipecat apa? Jadi tolonglah jaga Golkar ini, Pak Indra Samego. Golkar ini urat nadi nasionalisme kita. Di Golkar semuanya ada. Yep. Tidak ada persoalan ideologi, tidak ada persoalan ras, semua satu. Nah, ini mereka ini yang mau memecahkan Golkar. Nah, kalau partai-partai lain, enggak lah. Tapi kalau Golkar kadernya berkualitas, makanya pemerintah menginginkan Golkar masuk ke KIH. Persoalannya itu aja. Anda yang Pak Zainuddin Amali aja yang tidak taat pada putusan partai. Seharusnya tunduk pada putusan partai. Apapun itu persyaratan kader yang matang, yang dewasa, bukan kader yang baru seperti Pak. Oke, baik. Oke. Baik, Pak Mul, terima kasih banyak Pak Mul responsnya. Pak Mul dari Cakung, Jakarta Timur. Saya langsung ke Pak Zainuddin Amali dulu sebelum ke Pak Indria Samego ya. Pak Zainuddin Amali, ini ada pernyataan cukup keras buat Bapak. Ini justru Bapak yang sebetulnya tidak taat pada putusan partai. Makanya dulu Anda dipecat. Ini juga untuk Pak Adnan juga sebetulnya ya. Gimana Pak Zainuddin tanggapannya? Ya, saya kenapa dapat sanksi seperti itu karena nurani saya mengatakan partai politik harus bisa menampung aspirasi rakyat. Pada saat itu aspirasi rakyat sangat menginginkan pemilihan langsung, bukan melalui DPRD. Ya. Dan saya pada saat paripurna di DPR, saya berdiri dalam posisi mendukung keinginan mayoritas rakyat bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung. Meskipun itu berseberangan dengan pilihan partai pada saat itu ya Pak Zainuddin Amali ya? Iya, saya sudah menyatakan kepada partai, tolong diperhatikan, inilah aspirasi. Salah satu fungsi dari partai politik adalah menampung aspirasi. Dan pilihan saya ternyata benar. Setelah Munas Bali, kemudian Pak Abu Rizal Bakri menyatakan Partai Golkar mendukung pemilihan secara langsung. Jadi ketika itu saya disalahkan, kemudian ternyata pilihan saya itu didukung dan kemudian menjadi keputusan oleh Pak Abu Rizal Bakri dan teman-teman di Partai Golkar. Pada saat itu saya tentu mendapatkan pertanyaan berbagai hal. Ya saya jawabnya sederhana karena slogan kita suara Golkar, suara rakyat. Rakyat menginginkan pemilihan secara langsung, sementara kita menutup mata, menutup telinga kita terhadap aspirasi itu. Nah, nurani saya sebagai kader Golkar, saya tidak mau partai ini dijauhi oleh rakyat. Nah, kalau akibat itu kemudian saya mendapatkan sanksi, saya ikhlas. Saya kira berbeda perlawanan saya terhadap keputusan organisasi karena akhirnya organisasi juga menyatakan bahwa mendukung pemilihan secara langsung. Harusnya dengan demikian keputusan yang saya ambil itu adalah benar. Baik. Jadi berbeda ininya, berbeda kasusnya Mas Rudi. Baik. Ini saya ke Pak Adnan dulu. Singkat saja Pak sebelum kita jeda Pak, singkat saja. Ya.
Jadi apa yang disampaikan tadi teman dari Jakarta Timur itu, dia sebenarnya dia tidak memahami apa yang terjadi. Kita di daerah. Anda tidak melihat bahwa dia sambil marah-marah ngomong Ya, bahwa Golkar adalah urat nadi nasionalisme ya, ini, itu kita dia tahu. tidak paham? Saya juga ini kan kader Golkar 40 tahun, 43 tahun saya mengabdi di Golkar gitu kan. Ya. Mungkin saya tidak tahu apakah dia lebih lama dari saya gitu. Oke. Pada saat pemilihan presiden kemarin, kita sudah melakukan survei di daerah kita. 90% rakyat Sulbar itu mau mendukung Jokowi JK. Andai kata ketua umum kita itu masuk menjadi calon presiden, saya kira Tetap akan dukung ARB ya? tetap akan dukung ARB. Tapi karena ARB tidak masuk calon, wakil presiden pun juga tidak masuk calon, rakyat saya mengatakan, Pak Gubernur, kita harus pilih kader Golkar. Dan itu adalah Yusuf Kalla. Dan itu adalah Yusuf Kalla. Oke, dan karena pilihan itulah Anda dipecat. Dan itulah saya dipecat. Oke, Pak Adnan, kita jeda sebentar Pak Indria. Kita akan sambung di segmen berikut nanti.